ada sepak bola seharga nyawa manusia. Seluruh penjuru Indonesia hingga mancanegara dikagetkan akibat berita duka yang memilukan. Dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, saat Arema Malang melawan Persebaya Surabaya di Liga 1 2022, tak ada yang mengira jika pertandingan malam itu akan menyisakan trauma, tangis hingga duka kehilangan yang mendalam. Melalui siaran persnya baru-baru ini, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mendesak untuk menghentikan seluruh kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia. Komisi 10 DPR RI mendesak untuk menghentikan sementara Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 dan kompetisi jenis lainnya sampai adanya perbaikan nyata terhadap tata kelola penyelenggaraan kejuaraan sepak bola. Komisi 10 DPR RI mendesak PT Liga Indonesia Baru untuk segera memberikan kepastian jaminan asuransi terhadap hak-hak korban tragedi sepak bola Kanjuruhan Malang. Dalam insiden tersebut, perempuan dan anak-anak masuk dalam daftar korban yang meninggal secara tragis. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI ikut menggelar jumpa pers guna menyampaikan sikap dan reaksi terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Hingga pada akhirnya kita menyepakati bahwa ini akan kita bentuk pansus. Supaya ini jelas penanganannya, siapa yang harus bertanggung jawab, karena memang ini melibatkan beberapa unsur dari penyelenggaranya, PSSI, kemudian dari Kemenpora, kemudian dari pihak polisian. Kita akan minta dukungan lebih banyak lagi ini kepada teman-teman Komisi 3 dan teman-teman Komisi 10 untuk selanjutnya nanti segera kita mulai pembentukan pansus melalui di DPR. Tak hanya itu, pemerintah pun didesak untuk segera mengeluarkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana dalam pasal 55 diatur tentang perlindungan supporter, baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Tragedi yang terjadi pada derby Jawa Timur itu dinilai menimbulkan korban jiwa terbanyak kedua sepanjang sejarah insiden sepak bola di dunia. Anggota Komisi 10 DPR RI Ali Zamroni meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI untuk segera mengevaluasi aspek keamanan stadion sepak bola. Sepak bola ini kan penontonnya ribuan, puluhan ribu. Kita lihat dari beberapa rekaman yang kita tonton itu kan beberapa stadion termasuk yang terjadi di Kanjuruhan itu pintu masuknya terlalu sempit, ya kan, dan tidak banyak. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat orang panik, maka semua orang akan lari ke titik yang sama. Bayangkan puluhan ribu, ya kan. Kita pun sebagai orang dewasa pasti bisa jadi korban, apalagi anak-anak kecil dan anak-anak perempuan. Penyebab terjadinya peristiwa memilukan ini harus dapat diungkap oleh Kemenpora serta PSSI kepada publik. Jika nanti sanksi berat dari FIFA diberikan terhadap persepakbolaan Indonesia, Ali menilai masyarakat harus menerima termasuk batalnya Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan sepak bola Piala Dunia U20. Sementara itu, melihat perkembangan cerita di lapangan, baik dari supporter yang berhasil selamat malam itu maupun sejumlah pihak terkait, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menekankan agar semua pihak melihat kasus ini dengan netral dan tidak menyalahkan supporter. Inisiasi daripada Kapolres untuk mengatakan siang hari. Kok dilakukan malam hari? Main malam tentunya penontonnya lebih banyak. Main malam tentunya jam tayang utama TV. Bicara mengenai angka-angka ini karena ada hak siar di dalamnya. Mungkin saja bicara mengenai adanya judi di situ, ya. Kemudian yang kedua mengenai kapasitas. Kapasitas itu yang layak berapa? Misalnya Kanjuruhan ada 43.000. Tapi layak pada malam itu berapa menurut versinya keamanan? Kalau sudah ditetapkan 35.000, jual tiketnya 45.000, panitia pelaksana juga harus bertanggung jawab. Kita nggak bicara mengenai supporter. Seluruh masyarakat menuntut agar kasus meninggalnya ratusan supporter Arema segera terbuka, sebab ada banyak sekali sudut pandang dalam kasus ini yang perlu segera diinvestigasi secara menyeluruh.
DPR RI pun tidak akan tinggal diam. Seluruh pihak yang terlibat harus segera bertanggung jawab. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.